Selamat pagi, Salam. Sering kita mendengar bahwa kasih Allah tidak bersyarat. Jadi kalau kita simpulkan, sepanjang ada syaratnya, itu bukan kasih. Di perjanjian lama itu, Tuhan kasih syarat. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, maka engkau diberkati. Tapi kalau engkau tidak baik-baik melakukannya, engkau akan dikutuk. Itu tidak kasih. Karena ada syaratnya. Maka waktu Tuhan mengatakan aku mengasihi manusia, dia harus batalkan semua syarat-syarat itu. Karena sepanjang ada syaratnya, itu namanya barter. Kalau kita katakan, ya aku baik, kau juga harus baik, itu barter. Jadi sepanjang kita mulai dengan kata jika, itu barter. Itu bukan kasih. Kasih itu dimulai dengan kata bagaimanapun. Di perjanjian lama itu dimulai dengan jika. Itu tidak kasih. Dan Tuhan harus amandemen ini. Maka dalam buku Ibrani pasal 8 dikatakan, inilah perjanjian baru yang kuberikan kepada umatku. Dikatakan apa? Aku akan berbelas kasihan terhadap kesalahan mereka. Aku akan melupakan pelanggaran-pelanggaran mereka. Dari mana pelanggaran kita ini? Ini dari syarat yang dia buat. Jadi waktu dikatakannya aku berbelas kasihan kepada kesalahan mereka, kepada pelanggaran mereka, saat itulah syarat itu dia buang. Maka syarat itu dibuang Tuhan di perjanjian baru itu. Maka tidak ada lagi syarat apa-apa. Syarat kita hanya menerima saja. Bagaimana kita menerimanya? Dengan cara mempercayai saja. Tidak ada syarat apa-apa lagi. Kita perhatikan anak yang hilang itu. Waktu dia kembali, gak ada syarat apa-apa. Orang bapaknya peluk dia. Tanpa ada pertanyaan dari mana, kenapa. Dan waktu kita katakan tidak ada syaratnya lagi. Susah kita menerimanya. Karena dunia ini, semua kasih itu selalu bersyarat. Jika maka, jika maka, jika maka. Hari ini Tuhan katakan kepada kita, aku melupakan semua pelanggaranmu. Aku melupakan semua kegagalanmu. Semua syarat yang ku minta dulu aku lupakan. Karena semua syarat yang dia minta itu, dia genapi dalam diri Yesus. Jadi semua yang dimintaknya di perjanjian lama itu tadi, digenapi dalam diri Yesus. Perjanjian lama terpuaskan dan dibuatnya perjanjian baru. Aku tak punya syarat lagi. Karena syarat itu ada dalam diri Yesus. Hari ini kita datang dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Maka dalam buku Ibrani katakan, marilah kita datang dengan penuh keberanian ke dalam tahta kasih karunia, tahta kasih sayang, tahta kasih yang tidak bersyarat itu. Pagi ini, hampiri Tuhan, karena tahtanya adalah tahta kasih karunia. Tahtanya adalah tahta kasih tanpa syarat. Terimalah kasih itu. Waktu kita terima, kita dikasihi Tuhan. Maka kasih itulah yang memulihkan kita. Kasih itulah yang menyegarkan kita. Kasih itulah yang mengangkatkan kita. Tak ada lagi syaratnya. Terima saja. Karena Allah sangat mengasihi kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kemarin kita belajar itu bahwa sepanjang ada syaratnya, itu bukan kasih. Karena kasih itu tak boleh ada syarat. Maka kemarin kita katakan perjanjian lama itu bukan perjanjian kasih. Karena dimulai dengan kata jika engkau baik-baik, ada syaratnya. Maka dalam buku Yohanes 3:16, Allah memulai tidak lagi dari manusia. Dimulainya dari dirinya sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi
Tidak lagi dimulai dari apa yang harus dikerjakan manusia, tidak. Karena besar sekali kasih Allah, maka dia mengaruniakan. Dia tidak katakan dia mengorbankan. Maka kalau orang bicara soal kasih, kasih itu tidak dikatakan pengorbanan walaupun dia berkorban. Contoh, kalau seorang ibu-ibu memberikan ASI-nya kepada anaknya, dia tidak bilang, aku korbankan kasih ASIku, enggak. Apa yang dikatakan? Aku karuniakan. Jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal karena dia sangat sayang kepada dunia ini. Dan kalau ayat yang lain lagi dikatakan, kalau anaknya saja dia anugerahkan kepada kita, anaknya itu jauh lebih mahal dari dunia ini. Bagaimanalah kesehatan kita pasti diberikan, sukacita, damai sejahtera. Segala sesuatu itu nilainya jauh lebih rendah daripada Yesus sendiri. Jadi kalau Yesus pun dianugerahkan kepada kita, maka yang lainnya sudah pasti dianugerahkan. Dan di bawahnya dikatakan supaya setiap orang melakukan A, B, C, nggak ada. Setiap orang yang percaya menerimanya. Biasanya kalau ada orang perjanjian, jika engkau berbuat A, berbuat B, ini jadi kita menerima sesuatu. Kita menerima hasil dari perjanjian itu. Tapi saat ini kita menerima hasil bukan dari perjanjian, tapi pemberian. Jadi syaratnya jangan lagi taruh dalam diri kita. Terima saja, percaya saja. Maka contoh Tuhan katakan itu adalah anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu ekstrim jahat. Waktu dia kembali, bapaknya peluk dia. Kita tidak bisa paham, sampai hari ini kita tidak bisa paham. Kok Tuhan gak bahas ya dosa kawan itu? Kok Tuhan gak tanya ya kemana uang itu? Kita bisa paham kepada anak yang di rumah itu yang marah-marah itu. Yang dia katakan baru saja anakmu itu pulang, kau sudah adakan pesta. Itu kita paham. Tapi kasih Tuhan kepada anak yang hilang itu, kita tidak paham. Begitu juga kasih Tuhan kepada kita. Bagian kita, terima sajalah itu dengan cuma-cuma. Mungkin kita katakan, oh gimana dengan wanita pendarahan? Karena ada syaratnya. Syaratnya itu bukan Tuhan yang buat. Yang buat syarat wanita pendarahan itu dirinya sendiri. Dia katakan apa? Jika aku jamah jubah Yesus. Jadi kalau memang ada syarat yang dia buat supaya dia diberkati, lelah. Karena di cerita selanjutnya di Alkitab itu ada orang juga perwira yang sakit, anak buahnya yang sakit. Dia bilang, Yesus katakan, aku pengen datang ke rumahmu. Apa kata dia? Enggak usah Tuhan, kau ngomong aja dari situ. Kita perhatikan di sana. Jadi kalau kita buat syaratnya begitu susah, contoh syaratnya saya harus doa 40, puasa 40 hari baru diberkati Tuhan. Kasihan saudara. Maka saudara nanti puasanya 39 hari, Tuhan juga gak bisa tolong. Karena saudara udah buat syarat. Karena itu jangan lagi buat syarat. Maka di dalam 2 Korintus dikatakan, dibuat syarat di sana. Semua janji Allah adalah iya dalam Yesus Kristus. Lihat. Syaratnya di dia. Syarat pertama tadi waktu Tuhan katakan, karena begitu besarnya kasih Allah. Syaratnya di Allah. Dan juga dalam 2 Korintus, semua janji Allah adalah iya dalam diri Yesus. Syaratnya di Allah dan dalam diri Yesus Kristus. Kita ini hanya menerima saja. Menerima perjanjian Allah dan Yesus. Kok perjanjian Allah dan Yesus? Iya. Perjanjian Yesus mewakili kita sebagai manusia dengan Allah. Dan setelah perjanjian itu digenapi semua, kita hanya menerima apa yang mereka sudah kerjakan. Sehingga hari ini tidak ada lagi syarat dalam diri kita. Tinggal kita percaya saja. Karena Yesus, aku penuh sukacita. Karena Yesus, saya nggak tahu apa yang saudara inginkan. Dan waktu katakan dalam nama Yesus, sebagaimana dalam buku Yohanes dikatakan, if you ask anything
in my name. Jika engkau meminta apa saja dalam namaku, aku akan melakukannya. Syaratnya ada di nama itu. Nama di atas segala nama. Terpuji nama Tuhan.